Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, pertemuan kali ini kita belajar bahasa Indonesia. Tidak terasa kita sudah masuk ke tema 3, peduli terhadap makhluk hidup ya. Oke, kalian masih semangat ya, walaupun kalian masih belajar di rumah. Baik anak-anak, di tema 3, subtema 1 ini kita belajar menggali informasi dari seorang tokoh melalui wawancara menggunakan daftar pertanyaan ya. Kemudian kalian nanti harus pandai membuat laporan hasil wawancaranya. Tapi sebelum melakukan wawancara, kita belajar membuat kalimat tanya dulu ya. Anak-anak hebat, sebelum kalian pandai membuat kalimat tanya, kalian harus tahu dulu pengertian 5W1H. Di sini Ibu akan memberikan pengertiannya dan contoh teks yang mengandung 5W plus 1H. Apa sih itu 5W1H? Ya, 5W1H adalah sebuah istilah yang umum di dunia jurnalistik. Namun tidak hanya dalam dunia jurnalistik, dalam setiap penulisan informasi, entah itu dalam teks berita atau apapun. 5W1H atau disebut juga dengan istilah adik simba. Nah, adik simba adalah unsur yang digunakan untuk memahami inti sebuah berita atau juga untuk menentukan suatu pokok berita. Nah, suatu berita dapat dikatakan baik jika dapat menjawab unsur-unsur yang terdapat dalam 5W1H. Unsur-unsur dalam 5W1H itu sendiri yaitu what atau apa, where atau di mana, when atau kapan, who atau siapa, why mengapa, dan how bagaimana. Jadi, sebuah artikel atau bacaan harus mengandung unsur-unsur 5W1H seperti ini. Nah, yang dikatakan adik simba adalah dalam bahasa Indonesia untuk mempermudah menghafalkan ke-6 unsur ini, maka dikenal singkatan adik simba yang merupakan kependekan dari apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, 5W1H pada umumnya digunakan untuk mengembangkan suatu ide cerita, baik itu berita, cerita fiksi, dan cerita apa saja. Penggunaan unsur 5W1H membuat berita atau cerita yang ditulis memiliki alur dan inti yang jelas. Nah, ini Ibu sajikan contoh teks berita dengan 5W1H. Jadi, setelah memahami satu demi satu unsur yang terdapat dalam 5W1H, maka untuk lebih mudah memahami unsur 5W1H tersebut, kalian dapat membaca teks berita berikut ini. Silakan kalian baca ya, berita yang berjudul Gempa Bumi Lombok. Oke, sudah dibaca, dipahami ya isinya. Jadi kalian bacanya berulang-ulang agar kalian paham isi dari berita tersebut. Nah, setelah membaca berita tersebut, kemudian kalian dapat menyimpulkan inti berita dengan
pertanyaan 5W1H seperti berikut. What atau W yang pertama, peristiwa apa yang terjadi? Ya, menggunakan kata tanya apa. W kedua, who, siapa yang terlibat? Ya, kata tanyanya siapa, kalimat tanyanya siapa yang terlibat. Oke, W yang ketiga, where, di mana? Di mana peristiwa tersebut terjadi? W yang keempat, when, kapan peristiwa terjadi? W yang kelima, why, mengapa? Mengapa peristiwa tersebut bisa terjadi? Kemudian H, how, bagaimana proses kejadiannya. Nah, berita tersebut atau kalimat berita, paragraf berita tersebut kalian bisa paham isinya atau mengerti isinya dengan membuat pertanyaan-pertanyaan yang mengandung unsur 5W 1H seperti ini. Paham ya? Nah, jadi ide cerita dalam berita tersebut masih dapat dikembangkan dengan menambahkan unsur-unsur lain selain 5W 1H yang bisa diperkuat berita yang ditulis. Seperti misalnya berapa banyak siswa yang dipulangkan. Kemudian siapa lagi yang mengalami trauma atas gempa Lombok yang terjadi. Nah, jadi selain ke-6 pertanyaan ini, jika perlu kalian bisa menambahkan lagi pertanyaan untuk memperjelas isi dari berita tersebut. Paham ya? Sehingga tulisan yang terbentuk dalam kandungan unsur 5W1H serta unsur pelengkap lainnya dapat memberikan informasi yang akurat kepada para bacanya. Baik anak-anak, paham ya sampai di sini? Jika kalian belum paham, silahkan kalian putar ulang dari awal. Oke. Jadi banyak membaca adalah jendela ilmu. Terima kasih kalian sudah belajar materi hari ini. Semoga kalian masih tetap semangat belajar di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.